apa enggak John, gue kolaborasi bikin channel tentang setan-setan, namanya Soket. Karena menurut gue konten kayak gitu ada beberapa emang yang benar serem, tapi ada beberapa yang terlalu didramatisir dan membodohi masyarakat menurut gue. Buat gue supportlah semua konten YouTube lokal yang memang bisa bikin kita menjadi pinter. Tapi kalau kanal-kanal YouTube yang nggak bikin pinter, yang bikin bodoh mah terus nggak ada yang lain. Kalau lo jempolnya gini pasti masuk surga. Kalau jempolnya gini neraka jahanam. Oke, selamat datang kembali warganet di Tagar TV. Kali ini bareng gue, Eno Dimejo. Saat ini Tagar TV sudah kehadiran tamu istimewa, Buluk Superglad. Yeay. Halo Bang, sehat ya? Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Cuma sedikit capek badan. Oh iyalah, kayaknya sibuk banget nih belakangan ini ya. Sibuk tapi nggak ada duitnya. Amin, akan ada itu nanti, sebentar lagi akan ada. Amin. Bang, mungkin ini pertanyaan ribuan kali ya, ribuan orang ya. Lu Ya. kemarin kemana sih Bang? Selama 2 tahun nih, hampir 2 tahun itu ya? 2 tahun itu gue sebenarnya menenangkan hati ya. Maksudnya banyak banget permasalahan duniawi yang gue alami. Jadi gue kayaknya butuh ketenangan sampai akhirnya gue udahlah menyendiri dulu di salah satu kota di Jawa Barat, menyendiri. Terus dari situ setelah gue merasa nyaman, udah mulai kayak gue akan balik lagi. Ya udah gue tanpa sengaja gue akhirnya menemukan jalannya sendiri, balik lagi. Jadi waktu itu gue awal balik lagi itu awalnya gue nge-MC untuk turnya Slank. Itu pertama kali gue balik lagi. Dikasih kepercayaan kembali ke dunia hiburan tuh nge-MC turnya Slank ya. Nah, itu lo akhirnya bangun Kausa Bang, band baru. Iya, itu di sana. Di satu itu gue Kausa. Jadi bukan teman-teman di pesantren itu bukan ya? Bukan. Jadi kebetulan basisnya Kausa yang jenggotan tuh. Nah, dia tuh stage manager turnya Slank. Oke. Untuk eventnya, kalau stage manajernya gue MC-nya. Terus tiba-tiba dia ngajakin gue, Om, ngeband yuk. Aduh, gue lagi malas ngeband, gue kayak gini aja. Gue lagi nggak mau terjun ke musik lah pada saat itu. Cuma dia ngojok-ngojokin terus. Udah bikin apa aja, band punk ya, band apaan kayak, gue ngapain aja deh. Akhirnya di kota turnya kan panjang tuh 2 bulan. Nah, mau nggak mau di kota keberapa iseng bikin lagu sampai akhirnya gue dipancing tuh ada band pembuka waktu itu. Ada band pembuka, itu band dari Palembang namanya Match. Oke. Meet After the Storm. Nah itu gue ketemu mereka, terus gue nge-jamming lagunya Bento, Tuhan Fals. Mereka band pembuka, gue nge-jamming satu lagu sampai akhirnya euforianya tuh anjing, gue ditonton ribuan orang gitu segala macem, ke bawah lagi. Mau nggak mau, udahlah yuk bikin band yuk. Gitu. Akhirnya gue bikin lah. Ya berdua doang tuh selama tour bikin lagu. Gak usah. Nah nggak sengaja, nggak niat bikin genre metal, nggak niat bikin genre stoner atau apapun itu, ya jadinya akhirnya kayak Kausa sekarang kayak gitu. Iya. Itu pertanyaan menarik sih tuh, Bang. Lo kan ya selama ini di Superglad terkenal di punk rock ya, bahkan lo dapet julukan Pangeran Punk Rock katanya. Terus bikin band stoner, ada heavy metalnya, ada beberapa unsur musik di situ. Itu saran eksperimental lu atau gimana sih Bang di Kausa itu? Gue tuh awalnya kan memang sebelum maksudnya gue demen musik nggak cuma punk rock, dari metal gue suka apapun genre, memang menurut gue enak di telinga gue suka. Metal pun gue suka, apalagi thrash metal era-era Testament, Exodus, Anthrax tuh gue emang di era itu gue besar gitu loh. Di era 90-an itu gue lumayan besar mendengarkan musik-musik itu. Di samping itu ada musik-musik punk rock juga. Cita-cita pengen punya band metal nggak kesampaian dulu zaman SMA, karena susah, ya kan? Skill nggak nyampe untuk bawain setengah mati, susah. Drummer pun nggak ada yang bagus. Akhirnya yang bisa dibawain adalah punk rock, ya kan? Bareng Antiseptik tahun 90, hanya dengan 2 grip, 2 nada, Exploited Punk's Not Dead, gue bisa ngeband.
Cuman ding 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 sampai habis. Ini kan gue bisa ngeband dari situ. Akhirnya mau nggak mau terjerumus dia di dunia punk rock, dan akhirnya gue memperdalam dan memang mendarah daging akhirnya di punk rock. Bikin Kausa pun kayak, wah ini nama Kausa aja diambil dari judul lagu band gue dulu, Waiting Room. Oh iya. Jadi Waiting Room punya judul lagu namanya judulnya Kausa. Gue pakai nama itu. Nah, gue pakai. Apa itu? Latin kalau nggak salah ya? Bukan? Kausa itu sebenarnya ya bahasa hukum. Iya betul. Penyebab bukan kejadian. Nah akhirnya pas bikin Kausa nih, niatnya pengen bikin metal yang skillful, niatnya gitu, yang metal yang ribet deh gitu. Yeah. Karena referensi Gojira dan segala macam gitu. Cuman kembali lagi ke skill gue yang nggak sehebat itu, sampai akhirnya, wah gue harus punya personel yang jago-jago nih, kalau nggak mau gitu. Jadi akhirnya kebetulan dapet gitaris dari Jombang, jago mainnya, si Papa ya kan, gue manfaatin lah skillnya dia. Gue bilang, Cok, lu main sejelimet mungkin, gimana caranya? Misalkan gue bikin ada yang sedikit simple, misalnya cuman sama dia jadi susah tuh nanti. Nah akhirnya gue nemuin formula di si Kausa, nemuin formulanya, dan akhirnya cita-cita gue yang dulu pengen punya band dalam tanda kutip metal, sebenarnya nggak metal juga si Kausa, tetap darah punknya ada di Kausa sebenarnya. Iya, makanya tadi gue bilang berbagai unsur tuh masuk di situ. Ya. Mungkin kalau mau gue compare kayak seringai-seringai gitu lah. Cuma ini tuh lebih ada heavy metalnya gimana gitu. Ya. Memang secara benang merah 11-12 lah. Stoner itu punya pattern yang sama. Seringai, komunal, si Kausa. Pattern-pattern stoner kan basic dari Led Zeppelin atau era-era Southern Rock yang memang Black Sabbath lah dari basicnya. Tapi lu ada part-part yang bisa sing along juga sih di Kausa kan? Itu karena gua bawa karena punk rocknya. Gitu. Jadi pas jadi, tadinya tuh gua nggak mau ada sing along. Tiba-tiba, emang susah cengkok gua, terus cara gua membuat nada tuh udah berpuluh-puluh tahun ke bawah di dunia punk, jadi mau nggak mau ya nada punk, rencanamu si nanana, tuh serbu serang, emang high punknya mau nggak mau ada di situ di vokalnya. Ada hook tertentu yang memang ya begitu ya. Iya. Vokal yang usah kalau sampai diisi sama anak metal yang nge-grow, let's say Daniel Death Squad ngisi vokal di Kausa akan jadi metal. Iya banget, kental. Makanya lagu Ruang Meraung itu kan featuring sama Anggi Revenge the Fate. Sebelum gue isi vokalnya Anggi masuk dulu, pas gue dengerin anjing jadi metal banget ini band gitu. Orang gue masuk langsung beda lagi. Nuansanya berasa ya, perbedaan nuansa. Nah, Bang, Kausa nih udah rilis album, terus kemudian gue lihat di kanal YouTube lo tuh Kausa lagi workshop album kedua. Terus nasib Superglad tuh gimana? Superglad lagi sudah selesai mini album. Secara mini albumnya udah keluar, Rockaholic Revival ada 4 lagu. Secara digital sudah keluar. Terus kita ngerilis fisik dalam bentuk kaset. Minggu depan kita tanggal 27 itu beredar fisik kasetnya Rockaholic Revival. Nah itu akan ada merchandise-nya keluar juga, ada sepatu, ada t-shirt dan segala macam, juga si fisik kasetnya keluar. Jadi Superglad pun sudah selesai. Jadi gue menyelesaikan Superglad dulu, baru workshop Kausa. Oh gitu ya. Jadi sama sekali nggak meninggalkan atau menganaktirikan Superglad sama sekali ya? Nah, justru gue ngelarin Superglad dulu baru masuk Kausa, karena secara mood gue harus beda. Jadi gini, ketika gue bikin sama Superglad, musik-musik yang dark, musik-musik yang gelap, itu jarang nggak gue dengerin. Oke. Jadi moodnya ke bawah. Kalau ke Kausa, musik-musik yang fun, nggak gue dengerin. Seminggu gue nggak dengerin begitu. Gue pernah tour kemarin itu, sebenarnya si Superglad bikin sama Kausa bikin kayak gimmick, namanya The World First Fight Gig, itu Superglad versus Kausa tour. Nah itu harusnya Jawa Barat, Jawa Timur, Bali. Cuman Jawa Barat sudah selesai. Ketika Jawa Barat selesai, kita mau jalan Jawa Tengah, si setan alas corona semua. Pandemi ya.
Memang menyusahkan banyak orang, ngancurin banyak mimpi Ya. orang nih corona nih. Nah di tour itu unik. Jadi Kausa main duluan. Setelah Kausa main, Sling band lokal satu atau dua band lokal. Di jeda Sling itu, gue tuh ke mobil atau ke ruangan untuk nonton Mr. Bean. Iya, nonton Mr. Bean, nonton Dono Kasino Indro segala macam Markov DKI supaya mood gue seneng lagi. Karena tadi gue habis marah di Kausa kan. Iya. Jadi gue Sedap. Mantap lah. Nah, belakangan Buluk Superglad seolah beralih profesi jadi YouTuber nih. Dengan 2 kanal yang gila-gilaan. Abis 3 malah sekarang. Apa itu? Jamin Box, catatan si Buluk. Satu lagi? Satu lagi kolaborasi sama Gas John. Hah? Apang Gas John, gue kolaborasi bikin channel tentang setan-setan. Namanya Soket. Oh, jadi cerita mistis gitu? Ya, jadi gue sama Apang membuktikan tempat-tempat yang menurut orang serem, menurut gue nggak serem. Itu akan ngundang bintang tamu nggak? Untuk ayo uji skill, uji nyali di situ katakanlah gitu? Enggak sih, jadi gue ingin membuktikannya kayak misalnya orang bilang Lawang Sewu itu serem, ya udah gue setuju. Gitu. Membuktikan serem apa enggaknya, karena menurut gue ada beberapa mungkin yang benar ya, konten kayak gitu ada beberapa emang yang benar serem, tapi ada beberapa yang terlalu didramatisir dan membodohi masyarakat menurut gue. Ya. Ini kanal penyeimbang lah ya, buat yang settingan itu ya. Maksud gue kalau serem gitu, pasti ada. Gue bukannya tidak percaya. Cuman kalau sampai ada yang menurut gue ini sinetron banget sih jadinya kayak gitu-gitu tuh pembodohan publik menurut gue. Nah kalau Jamin Box sendiri tuh apa tuh, Bang? Konsepnya gimana sih? Jadi tahun 2012 gue pernah punya website sama Jimmy Upstairs, itu bikin website namanya DigiLive sama Fari Desigit. Nah, DigiLive ini website khusus musisi, isinya adalah konten live music, interview dan segala macam. Cuman ada sedikit kendala yang akhirnya DigiLive ditutup, sampai akhirnya gue kayak punya cita-cita pengen punya konten kayak gitu. Karena DigiLive pun terciptanya DigiLive gara-gara ada radio show dulu, karena gue host. Oh iya betul. Ya, sayang acara sebagus radio show harus tutup. Banyak band-band bagus yang harusnya bisa dieksplor menurut gue kayak gitu. Tapi lo tahu nggak tutupnya kenapa, Bang? Saat itu? Ya. Bener nggak sih? Kan sempat ada rumor karena politik. Betul nggak sih? Secara rumor sih mungkin iya ya, karena gini, radio show itu belakangan disupport oleh Atap Rumah Bangsa, yayasan milik keluarga Bakri, di mana Atap Rumah Bangsa itu sangat bagus menurut gua karena dia menaungi musisi atau seniman yang tidak mampu untuk dinaungi di yayasan itu. Atap Rumah Bangsa, jadi waktu itu ada present radio show dipersembahkan oleh Atap Rumah Bangsa lah. Nah, akhirnya di era episode keberapa ketika dipegang Atap Rumah Bangsa, Atap Rumah Bangsanya disingkat. Jadi radio show ARB, ya kan? Nah, bersamaan dengan kampanye pilkada tahun berapa gitu, gue lupa, di mana salah satu calon DPR adalah Abu Rizal Bakri, yang disingkat pun ARB juga, itu ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau nih, Golkar kuning nih belakang. Nah, itu dapat penolakan dari talent atau gimana, Bang? Saat itu, maksudnya banyak band-band yang nggak mau manggung di acara itu atau gimana? Kayaknya gua nggak tahu ada permasalahan intern dari pihak TV One dengan pihak Atap Rumah Bangsanya yang sampai akhirnya pembubaran, tiba-tiba dapat kabar bahwa radio show nggak diterusin gitu aja. Jadi tiba-tiba emang nggak ada sama sekali radio show kayak gitu. Tapi kalau untuk alasan konkretnya apa gitu nggak terlalu tahu, Bang ya. Yang pasti nggak terlalu tahu. Yang pasti rumor mengenai ada politik-politikan pada saat itu, ada kecampur adukan antar politik karena TV One punya ARB segala macam tuh emang betul ya. Ya, jadi ambigu maksudnya ARB-nya ini Atap Rumah Bangsa atau Abu Rizal Bakri gitu. Iya. Oke, balik lagi ke Jamin Box, Bang. Itu konsepnya seperti itu, ngasih wadah buat musisi muda atau
yang ingin kasih lihat karyanya gitu, etalase karya bagi musisi muda atau gimana tuh? Jadi gua, Giok Superglad, gua sama Andre Tiranda, Bacot ya? Siksa Kubur. Tetangga gua tuh. Asli, Cibinong. Kagak, yang di Klender dulu. Jadi gue sama dia punya ide sama anak-anak, bikin channel yuk. Cuman kalau channel musik itu kita harus punya studio, harus punya modal lah dalam tanda kutip, gitu kan. Kita ngobrol lah sama Mas Toin. Mas Toin ini yang punya Radix Gitar. Radix ya. Ngobrol, kata Mas Toin, wah yuk kita bikin yuk. Jadi dia pun ngajak, yuk kita bikin yuk. Lu ngurus ini, kita kerja dari nol aja. Oh siap. Selama semuanya pengen kerja dari nol, menurut gue itu satu visi yang bagus kan, dari nol, from zero to hero lah, kayak gitu. Ya udah, akhirnya secara finansial memang di backup, karena gue pribadi pun dengan anak-anak nggak mungkin nge-backup band-band itu. Cuman di backupnya pun bukan di backup berarti dengan uang yang banyak ya, di backup dalam arti ya secara dalam tanda kutip independen. Ya udah, studio ada, tempat ada. Tapi kan kita butuh produksi harus punya kameramen, editor, audio dan segala macam. Yang memang harus ada biayanya. Nah kita bikin itu, nah kita pun tidak lupain sama bandnya. Band yang masuk di Jamming Box semuanya kita sharing royalti dari monetizing. Oke. Jadi semua band yang masuk Jamming Box kita sharing monetize. Udah gitu ada uang transfer lah saat ini. Memang kedepannya cita-cita Jamming Box ini adalah syukur-syukur kita punya ada sponsornya. Apapun itu, misalnya, ya kita jual ke sponsor, gue punya channel kayak gini nih, lo mau masuk di sini nggak? Let's say sponsor, minuman air mineral deh, ya kan? Udah placement bisa, ya? Misalkan lo sponsorin gue, produksi gue per episode sekian, nanti si band ini akan minum lo tanpa harus dicopot mereknya, kayak gitu kan bisa, sesimpel itu sebenarnya. Jadi soft selling dalam arti kayak gitu, nggak jual ke promonya seperti itu. Atau bahkan misalkan ada brand clothing yang punya bandnya, let's say kita bicara misalkan Maternal, Maternal punya crowbar, punya segala macam, dia pengen main di Jamming Box, ya udah lu produksiin aja, gua nggak usah dibayar, yang penting si biaya produksinya lu tutup, gitu. Kedepannya sih pengen seperti itu. Segala macam ya, biaya untuk mereka. Ya. Nih berarti siapa tahu ada capital venture gede atau pemilik perusahaan apa yang nonton tayangan ini bisa tuh langsung kontak Buluk buat pasang iklan ya. Gitu. Iya, jadi si Jamming Box juga kan ini wadah buat teman-teman semua kan, teman-teman musisi. Walaupun sekarang lagi pandemi. Setelah pandemi pun Jamming Box tetap akan dibutuhkan untuk musisi. Lu mau promo di TV mana sekarang kayak gitu? Bisa YouTube. Lu mau live di studio pakai kamera gitu atau cuma direkam pakai mic Zoom, pasti hasilnya jelek. Di Jamming Box audionya terjamin. Ya kan, secara profesional ya? Ya, audio terjamin secara profesional, mixing mastering, visual pun dibikin seenak mata gitu. Sampai akhirnya orang yang nonton pun enak gitu. Dan kita sudah ada produksi hampir 8 band yang tinggal tayang doang nih. Kemarin Jason Ranti tuh ikut di situ? Jason Ranti punya, akan tayang di Agustus. Itu sebagai solois atau gimana? Solois, jadi memang Jason Ranti main. Kebetulan gue baru banget beli mersannya nih. Jadi gue hubungin JJ, gue bikin channel YouTube. Jadi gue hubungin juga teman-teman semua yang memang kalian bantu. Gue punya channel YouTube nih, Jack. Gini-gini, lu mau main nggak? Tapi nggak ada budget nih masalahnya. Gue nggak mungkin ngasih lu budget normal dan segala macam. Channelnya apa lu? Channelnya gini. Gue jelasin tentang si Jamming Box. Oke, gue ikut deh. Oke, bisa ya. Jadi emang semuanya atas dasar pertemanan. Walaupun secara profesionalnya kita juga nggak lupa bahwa dia butuh uang bensin untuk tim produksinya. Itu kita usaha gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Bang Buluk, kalau ada band mau submit gimana caranya? Terus sistem kurasinya seperti apa? Kalau band submit bisa ke emailnya Jamming Box. Emailnya lupa gue, lu cek aja di videonya. Nah. Langsung cek Instagram ya, ada Instagram Jamming Box. Sistem kurasinya sebenarnya kita ada namanya Jamming Box Choice. Itu kemarin kita baru memilih band yang masuk adalah Ziggy Zagat, bandnya Eka Brandal, proyekannya itu salah satu program Jamming Box Choice. Di mana Jamming Box Choice ini, Jamming Box kan tayang per 2 minggu. Nah jadi 2 minggu berikutnya kita akan ada Jamming Box Choice. Jadi
kirim aja materinya dalam bentuk video ataupun audio ke si email Jamming Box itu. Nanti sistem kurasinya kita akan ngecek dulu kira-kira wah yang cocok mana nih untuk nih ke bulan depan. Misalkan di Jamming Box Choice bulan ini sudah terpilih misalkan genrenya metal. Mungkin bulan depan kita akan genre di luar metal dulu supaya genre bisa masuk, karena kan ini nggak kayak TV kan, TV mah lagi K-pop semua kayak gitu. Kalau ini kan macam-macam gitu. Kecuali kita punya sponsor yang gede yang bisa tayang sekali, ya kan, kemungkinan akan lebih cepat. Gitu. Nah sebenarnya hal itu sebenarnya perputaran aja. Semakin orang like, subscribe dan segala macam, Jamming Box pun bisa mendapatkan monetize. Berarti Jamming Box bisa hidup. Semakin Jamming Box hidup, semakin sering kita syuting. Ya. Kita 2 minggu sekali sekarang, karena memang duitnya nggak ada. Jadi si penonton tuh nggak perlu bayar, cuma cukup subscribe aja. Iya, gitu. Nah dengan lu subscribe, lu segala macam kasih tahu ke teman-teman, nah ada channel ini mempromosikan Jamming Box, mau nggak mau Jamming Box hidup kan dari iklan. Nah dari situ mau nggak mau juga dapat sponsor yang bisa undang band A, band B, band C itu. Karena gue ini baru aja, gue udah nemu email hampir ratusan ngirim band. Yang gue bingung nih siapa yang dipilih, sedangkan kita cuma bisa milih satu. Nah itu makanya gue penasaran dengan sistem kurasinya itu Bang. Sistem kurasinya seperti apa, ataukah si bandnya itu submit dengan profesional, kasih portofolio band, kasih video aksi panggungnya di sebelumnya, atau gimana tuh? Lebih bagus kayak gitu. Tapi kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Misalkan dia punya video klip, boleh kirim. Dia linknya, dia punya, kan sekarang udah nggak perlu ngirim ini kan, lu kirim link aja kita bisa digital. Kirim link di kirim. Kita juga ngelihat dari ini, dari aktif atau tidaknya si trafficnya sosial medianya si band tersebut. Let's say misalkan band besar, walaupun band itu sudah besar, tapi dia terakhir posting 3 bulan lalu, berarti nggak aktif menurut kita. Oh gitu ya? Mending band baru, followernya masih sedikit, tapi postingannya rajin dan sering kayak gitu. Engagementnya tinggi ya? Ya. Nah itu tim kurasinya siapa itu Bang? Lo, terus? Ada Giok, ada Andre sama si Mas Toin, ada sama Mas Is. Mas Is itu yang punya tempat juga. Jadi kita juga mengkurasi itu bukan karena band itu harus keren, band itu harus apa, enggak. Jadi kita kurasi atas dasar traffic tadi. Emang trafficnya bagus. Terus band ini unik dalam arti, misalkan, anjing ternyata ada band bagus nih, belum terkenal, belum pernah didengar sama sekali sama kita gitu. Nah itu kita ambil dari berbagai genre. Jadi sistemnya memang benar-benar saat ini kita masih picky banget untuk milih untuk kita tayang. Kenapa? Karena kan kita nggak ada modal. Kita harus punya konten yang bagus. Jadi band pilihan kita pun yang menurut kita kurasi, ini kita udah mikirin bahwa ini si band ini trafficnya bagus, followernya banyak, ini. Nah untuk Jamming Box Choice kita pilihnya, ini band baru cuy, nggak ada yang tahu, tapi udah bisa sehebat ini. Nah itu kita pilih seperti itu. Wah oke. Nah kita beralih sekarang ke catatan si Buluk Bang. Itu lu YouTuber tuh di situ. Nge-host apa karena kangen lu nge-host? Zaman dulu suka nge-host acara terus kangen, terus akhirnya lu bikin kanal itu atau gimana? Karena luar biasa banget, lu baru 3 minggu kalau nggak salah. Jumlah subscriber gila-gilaan, jumlah penonton itu respect sih gue. Asli. Jadi setiap gue ketemu teman-teman gue, ketemu Desta, ketemu Vincent, ketemu Jimmy, ketemu segala macam. Mereka tuh ngomong, lu bikin konten YouTube apa? Pengen sih gue bilang gitu. Cuman gue nyari tim, gue yang nge-vlog aja kayak Soleh kata gitu. Dan cuman simpel pakai handphone doang dan segala macam. Gue berpikir pengen kayak gitu, cuman gue pikir ntar aja, mendingan gue punya tim yang oke. Gue pengen punya konten yang sekalian gitu, pengennya. Karena gue nggak sengaja waktu itu Super Glad syuting di studio kerjasama sama teman-teman dari Kurang Kerjaan Production. Mereka syuting pakai kamera 360 360. Nah itu teman-temannya si Aduy itu gitaris Speak Up yang mengganti Dadi di Super Glad, jadi additional gitaris Super Glad sekarang. Si Aduy. Nah Aduy ngomong, Bang Bulls, kita bikin konten YouTube lah, lo nge-host gini. Ayo, cuman gue mesti ada tim doi gini. Tenang, gue punya kameramen ada, editor ada, tempat ada, lu mau you name it, mau apa gue ada, kayak gitu. Wah oke nih, gitu. Yaudah kita meeting deh, kalau gitu. Meeting lah gue di tempat mereka, pas gue liat tempatnya pun mumpuni banget di Eleven Tree. Terus tiba-tiba kayak kameramennya oke, editornya oke, semuanya pun sevisi.
Wah ini oke, udah kita coba yuk. Dari situ akhirnya, ini berarti memang yang tadinya gue tunggu-tunggu bahwa gue harus punya tim yang oke, dan gue nemuin di timnya si Cabul ini sekarang. Nah mau nggak mau akhirnya itu, yuk kita syuting si A, si B, si C sama, gue hubungin dulu orang-orangnya, kan? Gue bikin YouTube kayak gue hubungin Jimmy gitu, atau ini gue bikin channel YouTube. Akhirnya. Nah itu kan kalau so far gue lihat konten-konten isinya obrolan gitu kan Bang ya? Ya. Itu nanti akan bertumbuh dengan banyak segmen atau memang segmennya seperti aja ngobrol-ngobrol santai, menggali sisi masa lalu, musik-musik tertentu atau gimana? Sebenarnya besok hari Rabu, gua akan tayang ngobrol bukan dengan para public figure, tapi gua ngobrol bersama komunitas sepeda tinggi. Itu mereka Tall Bike Yogyakarta. Mereka pakai sepeda tinggi ngenjot dari goes dari Jogja menuju Jakarta untuk protes mengenai adanya Omnibus Law. Oke. Nah, menurut gua, wah ini oke nih. Ini harus kita angkat nih, nggak perlu harus public figure, nggak perlu apapun itu. Kita angkat yuk. Jadi, kalau memang ada current isu yang kira-kira harus diangkat sama Cabul nggak harus seminggu sekali. Bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, tergantung apa yang lagi rame itu kita angkat. Ya, tapi kita angkatnya dalam bentuk mau nggak mau talk show. Udah pasti, karena itu konsepnya adalah ada konten talk show. Tapi talk show-nya itu nggak harus dengan langsung, nggak harus. Ya, gitu juga nggak. Jadi kayak kemarin gue dengan mereka para aktivis yang memang punya punya tugas mulia dari Jogja ke sini untuk kasih surat ke Jokowi bahwa Pak, tolong gaji upah buruh jangan dipotong lagi. Buat gue anjing tergugah lah, gue untuk harus diinterview orang-orang. Iya. Jadi hal kayak gitu gue angkat. Gue mungkin sekarang kalau misalkan ada current isu apa lagi, pengen banget gue angkat lagi ya. Kebetulan yang menurut gue menarik sih kemarin itu komunitas sepeda tinggi. Nah itu ada di hari Rabu besok. Jadi tayang lagi setelah Cikun kemarin. Oke. Jadi memang poinnya adalah catatan si Buluk ini adalah program konsepnya talk show, tapi bintang tamunya tidak harus dari public figure, justru mengangkat isu-isu terkini apa segala macam yang lagi gede ya. Ya, bahkan bisa ada monolog gua dalam arti ada beberapa episode yang sudah gue take, di mana gua hanya sendirian kasih tahu ke lo gimana cara tutorial bikin aquascape, tutorial ngecat Vespa, tutorial. Tapi itu kayak gua kayak gitu. Iya, belakangan gue emang ngeliat lu suka ikan gitu jadi wah kan jadi penggila aquascape gitu. Ini gue sampai belum mandi gara-gara habis bongkar itu tadi. Beres ya? Bang, berarti lu 3 ya konten ya? 3 kanal ya sekarang ya? Apa tadi tuh? Jamin Box, terus kemudian catatan Sibuk, dan satu yang misteri. Kalau Soket sebenarnya bukan kanal gua cross promo dengan Apang berdua. Jadi kontennya channelnya punya Apang, tapi kontennya punya gua sama Apang. Oke. Ada 4 orang. Gua, Apang, ada Wira, dan ada Dian. 4 orang di si Soket. Tapi yang paling keren tuh sebetulnya Jamin Box tuh Bang. Kalau dikelola dengan baik, pasti maju itu dan kasih wadah buat teman-teman yang ingin mempublikasikan karyanya itu Bang. Oke. Memang tujuan gue juga itu, tinggal kita berdoa supaya Jamin Box banyak subscribernya, banyak viewer. Jadi mau nggak mau dengan kayak gitu, Jamin Box pasti akan hidup. Tanpa harus sponsor pun dengan viewer atau subscriber, menurut gua akan semakin hidup. Dan kesadaran buat band juga, kalau memang kita lagi nggak ada duit, jangan minta uang transport juga sih, gitu. Maksudnya, kalau gua lagi ada duit bisa gua kasih, gua ada nih sekian bantuinnya ya. Tapi kalau memang lagi nggak ada, kesadaran gua dari pihak band sendiri pengen gitu. Gua main dong di Jamin Box dong, nggak usah dibayar nih. Nah itu akan lebih oke tuh. Toh kita sharing royalti, bukan berarti lu sama ya. Fair gitu, mainnya fair, bukan kapitalis yang mau dan nggak mungkin bohong karena kan lo ngirim database-nya YouTube ke mereka, nggak mungkin lo edit video lo dapat duit sekian nih, nah berarti kita bagi ya gitu kan, nggak mungkin gue bohong, sharing profit lah ya ibaratnya. Oke, Bang Buluk, terima kasih sekali udah mau ngobrol-ngobrol bareng gue. Sama-sama. Ada yang mau disampaikan ke penonton Tagar TV mengenai channel lo? Ya,
Sebenarnya buat semua teman-teman Takar TV, apapun konten yang kita suka, ya kan, buat gue like dan subscribe itu, gue baru tahu, maksudnya kan gue baru main YouTube, tapi like and subscribe itu sangat dibutuhkan. Jadi apa salahnya lo tinggal pencet 2 kali doang, ya kan, gratis lagi. Dan kalau lo memang nggak butuh notifikasi, jangan lo pencet notifikasi, yang penting lo like and subscribe aja. Dengan kayak gitu lo akan menghidupkan si kanal-kanal YouTube yang memang menurut lo bagus. Nah, jadi buat gua supportlah semua konten YouTube lokal yang memang bisa bikin kita menjadi pinter. Ya, tapi kalau kanal-kanal YouTube yang nggak bikin pinter, yang bikin bodoh mah terserah ada yang lain. Termasuk Tagar TV ini kasih insight baru, silakan subscribe. Kalau di channel sebelum selalu ngomong, kalau lo jempolnya gini pasti masuk surga. Kalau jempolnya gini neraka jahanam. Neraka jalur cepat ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Buluk. Buat ngobrol sama gue. Thank you juga buat kalian yang udah nonton. See you. Sehat selalu, jaga kesehatan. Thank you.